Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya saya mampu menyelesaikan tugas video ini. Video ini adalah presentasi pribadi hasil penelitian kelompok kami yang berjudul Manajemen Risiko Operasional pada Usaha Jahit Ibu Tiswati, Identifikasi, Evaluasi, dan Dampaknya Terhadap Keberlangsungan Bisnis. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kenny Mayura Sibuan. Saya adalah salah satu mahasiswa kampus Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, dan Program Studi Manajemen. Sebelum masuk ke dalam sesi presentasi, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rosi Pratiwi Siombing SEMS yang telah membimbing saya di mata kuliah Manajemen Risiko ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke dalam sesi presentasi. Baiklah, judul dari penelitian kami adalah Manajemen Risiko Operasional pada Usaha Jahit Ibu Tiswati, Identifikasi, Evaluasi, dan Dampaknya Terhadap Keberlangsungan Bisnis. Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian kami adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko operasional yang terjadi pada usaha jahit Ibu Tiswati. Secara khusus, kami ingin mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi, mengevaluasi tingkat risikonya, dan menentukan langkah-langkah mitigasi yang paling tepat. Selain itu, kami juga ingin mengetahui bagaimana risiko tersebut berpengaruh terhadap keberlangsungan bisnis serta bagaimana strategi yang dapat diterapkan agar usaha tetap efisien dan kompetitif. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan wawancara mendalam. Subjek penelitian adalah Ibu Tiswati, pemilik usaha jahit di Desa Sugiharjo, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Data yang kami gunakan terdiri dari data primer, yaitu hasil wawancara langsung terhadap pemilik dan pekerja, serta data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, jurnal, dan dokumen terkait manajemen risiko pada UMKM. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data, kami juga menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi hasil wawancara dengan kajian literatur. Selanjutnya, kita masuk ke dalam temuan penelitian. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa usaha jahit Ibu Tiswati menghadapi 4 risiko operasional utama, yaitu 1. Keterlambatan bahan baku diakibatkan ketergantungan pada satu pemasok utama. Yang kedua adalah kerusakan mesin jahit karena perawatan yang belum rutin. Yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya manusia, di mana jumlah pekerja masih sedikit dan keterampilan pun bervariasi. Yang keempat adalah manajemen jadwal produksi yang belum sistematis karena hasil dilakukan secara manual tanpa prosedur baku. Tentu saja keempat resiko ini berdampak pada keterlambatan produksi, penurunan kualitas, dan kepuasan pelanggan yang berpotensi menurun. Selanjutnya adalah analisis dan evaluasi resiko. Berdasarkan analisis yang dilakukan, keterlambatan bahan baku menjadi resiko yang paling sering terjadi dan berdampak besar terhadap kelancaran produksi. Kemudian, kerusakan mesin memang jarang terjadi, tetapi ketika terjadi dampaknya sangat signifikan karena bisa menghentikan seluruh proses produksi. Kemudian keterbatasan tenaga kerja menyebabkan hasil produksi tidak konsisten, sementara penjadwalan manual menimbulkan penumpukan pesanan. Jadi hasil evaluasi menunjukkan bahwa keterlambatan bahan baku dan kerusakan mesin termasuk risiko tinggi, keterbatasan SDM dan manajemen jadwal produksi berada pada kategori sedang hingga tinggi. Artinya, usaha ini tetap perlu menempatkan risiko pasokan dan peralatan sebagai prioritas utama dalam pengelolaan risiko itu sendiri. Selanjutnya adalah perlakuan risiko ataupun mitigasi. Dalam menghadapi risiko-risiko yang ada, Ibu Tiswati telah melakukan beberapa langkah mitigasi. Yang pertama adalah menjaga komunikasi dengan pemasok dan mulai mencari alternatif pemasok baru untuk menghindari ketergantungan. Yang kedua, melakukan perawatan mesin secara rutin dan memperbaiki segera jika ada kerusakan. Yang ketiga, menambah tenaga kerja sementara saat pesanan meningkat. Dan yang keempat adalah menyusun jadwal produksi berdasarkan prioritas pesanan agar pesanan mendesak bisa diselesaikan lebih cepat.
Tentu saja, langkah-langkah ini akan membantu menekan potensi gangguan operasional dan meningkatkan efisiensi produksi. Baiklah, tibalah kita di kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa usaha jahit Ibu Tiswati menghadapi 4 resiko utama, dengan 2 di antaranya yaitu keterlambatan bahan baku dan kerusakan mesin, termaksud dalam kategori resiko yang tinggi. Sementara keterbatasan tenaga kerja dan penjadwalan produksi termaksud resiko sedang hingga tinggi. Langkah mitigasi seperti diversifikasi pemasok, perawatan mesin, dan penambahan tenaga kerja sementara telah terbukti membantu menjaga kelancaran usaha. Sebagai saran kami merekomendasikan: 1. Penggunaan sistem penjadwalan berbasis digital agar produksi lebih teratur. 2. Pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas hasil jahitan. 3. Penggunaan produksi asuransi untuk mengurangi risiko finansial akibat kerusakan atau kehilangan aset. Selanjutnya adalah manfaat penelitian ini bagi saya mahasiswa manajemen. Sebagai mahasiswa manajemen, penelitian ini memberikan manfaat besar bagi saya. Saya lebih memahami pentingnya identifikasi dan evaluasi risiko dalam kegiatan bisnis, serta bagaimana manajemen risiko dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing. Melalui penelitian ini juga saya belajar menerapkan teori manajemen risiko secara nyata pada kasus UMKM, sehingga memperkaya wawasan dan kesiapan saya menghadapi dunia kerja nanti. Baiklah, selanjutnya adalah bagaimana kontribusi pribadi saya dalam pengerjaan penelitian ini. Dalam penelitian ini, saya berpartisipasi aktif sejak tahap awal hingga penyusunan hasil akhir. Saya turut terlibat dalam diskusi pendahuluan untuk menentukan topik dan arah penelitian, serta berperan dalam penyusunan bagaimana kajian teori dan pembahasan mengenai risiko operasional yang dihadapi oleh usaha jahit Ibu Tiswati. Selain itu, saya memiliki peran vital dalam membantu tim mencari dan mengumpulkan data yang relevan melalui wawancara maupun studi literatur, sehingga hasil penelitian dapat tersusun dengan baik dan sesuai tujuan. Saya tidak menyatakan kontribusi sebesar 100% karena bagian penyusunan abstrak dan pemeriksaan rutin dikerjakan oleh anggota tim lainnya. Oleh karena itu, saya menilai kontribusi saya dalam penelitian ini 80% dari total keseluruhan pekerjaan kelompok. Baiklah, terima kasih untuk pemirsa yang telah menyaksikan video presentasi saya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan yang terjadi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Untuk menutup presentasi saya ini, saya memberikan satu quote, yaitu keberhasilan usaha kecil tidak ditentukan oleh seberapa sedikit resikonya, tetapi oleh seberapa baik resikonya dikelola. Baiklah, saya Kenny Mayura Sibuan mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang menonton, dan selamat pagi buat kita semua.